Jiwa di antara alis Xiaoyan bergetar saat ia melihat 10 petir hitam pekat itu. Gelombang bahaya yang tak terlukiskan merasuki hatinya. Menghadapi bahaya yang tak terduga ini, Xiaoyan tidak ragu-ragu menyimpan boneka-boneka itu, berbalik dan melarikan diri dari kolam petir. Xiaoyan tidak mengenali sosok menyedihkan yang dikejar oleh petir hitam pekat itu, dan dia juga tidak ingin berkenalan. Orang itu jelas bukan orang biasa. Namun petir hitam pekat itu di belakangnya bahkan lebih luar biasa. Xiaoyan mengerti bahwa jika dia menyentuh sedikit saja petir hitam pekat itu, tidak ada satu bagian pun dari dirinya yang akan tersisa. Ini benar-benar kasus kebahagiaan ekstrim yang mendatangkan kesedihan. Tidak disangka, aku benar-benar menemui masalah seperti itu di dalam kolam petir ini, gumam Xiaoyan. Xiaoyan memacu kecepatannya hingga batas maksimal. Banyak bayangan muncul terus-menerus di belakangnya. Namun, sosok manusia di belakangnya tampaknya telah menemukannya. Selain itu, hal yang membuat Xiaoyan berteriak pelan adalah bahwa orang ini tidak lari ke arah lain setelah melihatnya, melainkan orang itu mengejarnya. Sial, aku tidak punya kemampuan untuk membantumu, gumam Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar mengumpat ketika dia merasakan tekanan mengerikan yang datang dari belakang. Orang itu jelas berniat mencari bantuan untuk bergandengan tangan dan melawan petir hitam itu. Namun jelas bahwa dia telah melebih-lebihkan Xiaoyan. Teman di depan, ucap sosok itu. Sementara Xiaoyan melarikan diri dengan sekuat tenaga, suara angin kencang muncul di belakangnya, dan sosok seperti hantu tiba-tiba muncul di sampingnya. Sosok ini baru saja akan berbicara ketika dia tertegun. Dousun bintang 5, benarkah kau benar-benar berani datang ke kolam petir alam kosong ini dengan sedikit kekuatan ini? Apakah kau yakin? Ucap sosok itu. Xiaoyan hampir muntah darah saat mendengar suara ini. Dia berlatih dengan benar, tetapi orang ini telah menarik banyak masalah. Selain itu, dia bahkan meremehkan kekuatan Xiaoyan. Cahaya perak berkelap-kelip di bawah kaki Xiaoyan. Dia bergegas maju dengan seluruh kekuatannya. Memanfaatkan kesempatan kecil, sudut matanya menangkap sekilas sosok manusia di sampingnya. Pemilik figur ini tampak cukup tua. Kepalanya ditutupi rambut putih. Sebagian besar jubahnya compang-camping. Jelas bahwa jubahnya hancur oleh petir. Namun hal yang membuat Xiaoyan merasa agak terkejut adalah bahwa lelaki tua ini masih memancarkan semangat meskipun penampilannya menyedihkan. Seolah-olah petir yang sangat merusak itu tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Orang tua ini jelas bukan orang biasa. Aku bertanya-tanya, dari mana ahli tersembunyi ini berasal? Pikir Xiaoyan. Sebuah pikiran dengan cepat melintas di hati Xiaoyan saat ini. Tentu saja, bahkan jika seseorang menggunakan pantatnya untuk berpikir, orang itu dapat mengatakan bahwa orang tua ini bukanlah orang biasa karena dia berani melangkah ke bagian terdalam dari kolam petir, di mana bahkan Xiaoyan tidak berani untuk menjelajah. Selain itu, dia dengan mudah dapat mengejar Xiaoyan bahkan setelah Xiaoyan berlari sekuat tenaga. Orang dapat dengan mudah melihat bahwa kecepatan dan kekuatan orang tua ini telah jauh melampaui Xiaoyan. Akan tetapi Xiaoyan saat ini tidak mampu menunjukkan sedikit pun rasa tertarik mengenai dari mana ahli yang tampak menyedihkan ini datang karena dia dapat merasakan petir hitam pekat mendekat. Benarkah makhluk sialan di belakang itu benar-benar terlalu cepat, bukan? Lupakan saja. Anak kecil, aku yang tua ini harus pamit dulu, ucap sosok tua itu. Lelaki tua malang itu tentu saja merasakan hal ini juga. Ia mengeluarkan teriakan aneh dan ruang di depannya terdistorsi saat ia memasukinya. Saat ia muncul lagi, ia sudah berada 1000 meter jauhnya. Bajingan tua, ucap Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut saat melihat orang tua ini melarikan diri sesuai keinginannya. Dia mengutuk dirinya sendiri dengan marah. Meskipun Xiaoyan mengumpat, kecepatannya tidak berkurang. Dia mengatupkan giginya dan punggungnya gemetar. Sayap tulang membentang di belakangnya. Sayapnya mengepak dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di kejauhan. Setelah itu, dia langsung melarikan diri tanpa menoleh. Setelah mengerahkan kecepatannya hingga batas maksimal selama perjalanan ini, Xiaoyan perlahan-lahan lolos dari petir hitam pekat. Namun, ia tidak berani melambat terlalu jauh. Sambil mengangkat kepalanya untuk melihat sekilas,
Ia melihat bahwa ia berada dekat tepi kolam petir. Ia meningkatkan kecepatannya dan menyerbu keluar dari kolam petir yang bergemuruh. Xiaoyan terus terengah-engah setelah keluar dari kolam petir. Ketakutan masih terlihat di wajahnya. Sulit membayangkan akhir yang menyedihkan seperti apa yang akan menimpanya jika dia tersambar petir hitam pekat itu. Tidak disangka, kolam petir itu ternyata tidak seaman yang kubayangkan. Pasti ada sesuatu yang menakutkan di bagian terdalamnya. Kalau tidak, orang tua itu tidak akan melompat-lompat melarikan diri seperti itu, ucap Xiaoyan. Setelah tenang, ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur pulih saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Benarkah? Menurutmu benda-benda itu membuat diriku yang dulu melompat-lompat? Kalau saja aku tidak takut melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan di kolam petir ini, diriku yang dulu pasti sudah lama menghancurkan benda-benda itu, ucap tiba-tiba sosok pria tua itu. Suara Xiaoyan baru saja terdengar ketika sebuah suara aneh meledak di samping telinganya dan membuatnya terkejut. Dia buru-buru mengangkat kepalanya hanya untuk melihat lelaki tua yang menyedihkan itu tergantung di depannya. Mata lelaki tua itu mengawasinya. Sudut mulut Xiaoyan berkedut tanpa sadar saat melihat lelaki tua ini. Namun karena kekuatan pihak lain yang menakutkan, dia hanya bisa menelan kutukan itu di mulutnya. Dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya, "Apa saja benda-benda itu?" ucap Xiaoyan. "Sekelompok monster petir yang memiliki kecerdasan tertentu," ucap orang tua itu melengkungkan bibirnya dan menjawab. Xiaoyan mengernyitkan alisnya saat mendengar penjelasan ini. Namun dia tidak merasa terlalu terkejut. Api surgawi akan memperoleh kecerdasannya sendiri jika sudah ada dalam waktu yang lama. Medan tempat ini unik dan petir telah berkumpul di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi tidak aneh jika beberapa makhluk yang tidak biasa dapat lahir. Tatapan mata Xiaoyan menyapu lelaki tua ini yang tampak menyedihkan. Hatinya memperoleh hasil yang mengejutkan. Tidak disangka bertemu dengan seorang ahli kelas atas di alam kosong ini. Namun orang ini yang berulang kali berkata apakah ini benar, tampaknya memiliki karakter yang buruk dan hampir membuatnya mati. "Anak kecil, meskipun tenagamu tidak cukup, kamu cukup cepat. Awalnya aku berpikir untuk membantumu, tetapi kamu tiba-tiba lolos," ucap orang tua itu menggosok kedua tangannya dan tersenyum saat berbicara. "Aku hanya beruntung," ucap Xiaoyan. Sudut mulut Xiaoyan terbuka, tetapi dia meneriakkan serangkaian kutukan di dalam hatinya. Siapa yang tahu apakah orang tua ini mengatakan yang sebenarnya atau tidak. "Anak kecil, makhluk hidup di dalam kolam petir ini sangat aneh. Mereka semua terbentuk dari petir. Jika seseorang dapat menyerapnya, mereka benar-benar memakan yang sangat lezat. Sepertinya kecepatanmu cukup bagus. Mengapa kita berdua tidak bergandengan tangan dan memasuki wilayah yang dalam untuk bersenang-senang?" ucap orang tua itu lalu tertawa. Xiaoyan tertawa datar bersamanya saat mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Memasuki bagian yang dalam, lelucon macam apa ini? Hanya satu petir hitam acak bisa membunuhnya. Tidak apa-apa jika dia tidak menyadarinya di masa lalu. Sekarang setelah dia menyadari keberadaannya, dia tidak akan lagi melangkah ke tempat itu, bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Selain itu, sekilas melihat orang tua ini, dan Xiaoyan tahu bahwa dia tidak dapat dipercaya. Bekerja sama dengan orang tua ini, Xiaoyan benar-benar tidak ingin menarik masalah lagi. Benarkah demikian? Keberanian anak muda zaman sekarang memang tidak mampu lagi, ucap Xiaoyan. Lelaki tua itu tanpa sadar mengerutkan bibirnya saat melihat Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Kemudian ia berkata dengan malas, "Namun sudah takdir kita bertemu. Nama keluargaku adalah Mang, namun mungkin orang kecil sepertimu tidak akan tahu namaku yang tua ini," ucap pria tua itu. "Nama keluarga Mang," gumam Xiaoyan dan berpikir sejenak, tetapi tidak mengenali keberadaan ahli yang hebat seperti itu. Kemungkinan besar karena para ahli sejati dari wilayah dataran tengah tidak menonjolkan diri. "Generasi muda yang kurang ajar," ucap pria tua itu. Melihat Xiaoyan benar-benar tidak mengenalinya, lelaki tua bermarga Mang itu mendesah sedih. Namun kata-kata yang diucapkannya membuat Xiaoyan terdiam.
Suara angin yang membelah tiba-tiba terdengar dari kejauhan, sementara Xiaoyan terdiam. Pada saat yang sama, sebuah suara yang jelas terdengar. "Adik Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja?" ucap Hiking yang bergegas dari kejauhan. "Kamu dari suku naga Void kuno?" ucap lelaki tua bermarga mang itu sedikit terkejut saat melihat sosok itu bergegas mendekat. Dia melirik Xiaoyan dengan heran, merasa sedikit aneh bahwa manusia biasa akan memiliki hubungan dengan suku naga Void kuno. "Lupakan saja, kalau begitu aku yang dulu akan pergi. Anak muda, penampilanmu tidak buruk, namun ada terlalu banyak perbedaan antara dirimu dan aku yang dulu. Kau harus bekerja keras," ucap lelaki tua mang. Lelaki tua itu tampaknya enggan bertemu dengan siapapun. Oleh karena itu, ia melambaikan tangannya ke arah Xiaoyan sebelum Xiaoyan sempat berbicara. Lelaki tua itu telah berbalik dan menghilang dalam fluktuasi spasial. Xiaoyan tidak berdaya saat melihat lelaki tua itu menghilang begitu cepat. Dia hanya bisa menoleh dan melihat Hiking yang mendekat. "Akhirnya aku menemukanmu. Untungnya tubuhmu memiliki segel naga yang diberikan oleh Kaisar Naga Agung padamu. Kalau tidak akan mudah menemukanmu," ucap Hiking menghela nafas lega dan berbicara ketika dia melihat Xiaoyan aman dan nampak baik-baik saja. "Aku mengalami kecelakaan kecil di dalam kolam petir. Karena itu, aku keluar sendiri," ucap Xiaoyan tersenyum. Dia tidak menjelaskan apa yang terjadi di dalam kolam petir secara rinci. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Latihanku telah selesai. Kita harus kembali," ucap Xiaoyan. "Baiklah, aku hampir menjadi sangat bosan karena tinggal di tempat ini," ucap Hiking bersukacita setelah mendengar bahwa Xiaoyan telah selesai. Dia buru-buru mengangguk ketika sebuah cahaya membumbung dari tubuhnya dan dia berubah menjadi seekor naga hitam besar dalam sekejap mata. Xiaoyan bergerak cepat ke kepala naga itu. Setelah itu, sebuah raungan naga bergema dan sosok cahaya itu berubah menjadi kilatan yang melesat pergi. Dalam sekejap mata, sosok itu telah menghilang dari tepi alam kosong itu. Tak lama setelah Xiaoyan dan Hiking pergi, fluktuasi lain muncul di angkasa. Sosok tua muncul, dan itu adalah lelaki tua bermarga mang yang sebelumnya. Saat ini, dia mengerutkan kening sambil melihat ke arah Xiaoyan pergi, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. "Xiaoyan, nama ini sepertinya sedikit familiar." Gumaman tak pasti perlahan bergema di ruang kosong. Cerita kembali kepada Xiaoyan. Xiaoyan menemukan bahwa atmosfer Pulau Naga kuno telah berubah ketika dia kembali. Ada juga aura yang jauh lebih tersembunyi di pulau itu. Penemuan semacam ini membuat hati Xiaoyan merasa sedikit kagum. Aura yang kuat ini kemungkinan adalah para tetua dari suku naga Void kuno yang telah berlatih di alam kosong. Kaisar Naga telah muncul sekali lagi. Para tetua ini yang tidak mau bertarung satu sama lain karena perpecahan dalam suku sekali lagi kembali ke Pulau Naga Timur. Xiaoyan bergumam pelan dalam hatinya. Tentu saja dia juga mengerti bahwa jalan ini pasti tidak akan mudah. Xiaoyan telah mendengarkan Hiking ketika dia menyebutkan beberapa informasi yang terkait dengan 3 pulau naga besar lainnya. Pulau Naga Timur dinilai sebagai yang terlemah dari keempatnya dengan kekuatannya saat ini. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan yang disebut 3 raja naga besar itu. Meskipun ketika orang besar itu memiliki garis keturunan bangsawan, garis keturunan mereka tidak semurni atau sekaya garis keturunan Xian. Namun, mengingat ambisi luar biasa mereka pasti tidak akan membiarkan Xian menyelesaikan penyatuan. Karena jika itu sampai terjadi, posisi mereka akan sangat menurun. Dan sekali lagi, akan ada orang di atas kepala mereka untuk memerintah mereka. Ini adalah sesuatu yang akan sulit diterima oleh ketiga Raja Naga setelah mereka terbiasa mengeluarkan perintah mereka sendiri. Teman kecil Xiaoyan, kamu akhirnya kembali. Kolam petir alam kosong terlalu berbahaya. Aku takut sesuatu kecelakaan mungkin terjadi padamu di sana, ucap Zuli. Tetua Zuli muncul di hadapan Xiaoyan dan Hiking tak lama setelah mereka berdua memasuki Pulau Naga Timur. Ia tersenyum pada Xiaoyan sambil berbicara. Terima kasih atas perhatianmu, Tetua Zuli, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum. Ia menangkupkan kedua tangannya ke arah penatua Zuli dan melirik ke belakang punggungnya. Ada 2 penatua berjubah putih di sana.
Kedua penatua ini adalah orang-orang yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Namun, Xiaoyan mengerti dari aura samar mereka bahwa kekuatan mereka kemungkinan adalah dusun bintang 8 atau lebih tinggi. Mereka berdua adalah tetua dalam suku naga kuno milikku. Namun, mereka telah berlatih di alam kosong di masa lalu dan baru saja kembali. Ucap tetua Zuli tersenyum dan memperkenalkan mereka saat melihat keterkejutan di mata Xiaoyan. Salam untuk kedua tetua, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum. Ia menangkupkan kedua tangannya ke arah mereka berdua dengan sopan. Kedua tetua itu tersenyum dan membalas sapaan itu menyamai kesopanan Xiaoyan. Tetua Zuli telah memberitahu mereka tentang hubungan antara Xiaoyan di depan mereka dan Kaisar Naga yang Agung. Tentu saja mereka tidak akan meremehkannya. Tuan muda Xiaoyan, teriakan gembira terdengar dari bawah saat Xiaoyan sedang mengobrol dengan kelompok tetua Zuli. Seketika, sosok hijau melintas dan berdiri dengan cantik di depannya. Qinglin. Xiaoyan terkejut saat melihat gadis cantik ini muncul di depannya. Dia lanjut bertanya dengan gembira. Kamu sudah keluar dari tempat latihanmu, ucap Xiaoyan. Itu semua berkat aura naga di dalam makam naga kuno. Selain itu, beberapa tetua naga kuno membantuku. Baru saat itulah jiwa ular surgawi berkepala 9 itu dapat disempurnakan, ucap Qinglin sembari tersenyum manis. Ular langit berkepala 9 di dalam tubuh Qinglin belum sepenuhnya disempurnakan. Namun, ia tidak akan dapat berbuat banyak setelah ini, dan cepat atau lambat akan diasimilasikan oleh Qinglin, ucap tetua Zuli. Tatapan mata Xiaoyan menyapu tubuh Qinglin. Alisnya langsung terangkat karena dia telah menemukan bahwa Qinglin saat ini sedikit lebih kuat darinya. Dusun bintang 6, ucap Xiaoyan. Qinglin mengangguk. Tanpa sadar, dia tertawa dengan suara yang indah saat melihat wajah Xiaoyan yang agak tak berdaya. Tidak perlu merasa tertekan. Pupil bunga ular hijau 3 giok adalah mata misterius teratas di dunia. Dia mungkin satu-satunya di seluruh benua yang memilikinya. Selain itu, kemungkinannya hanya ada satu jiwa ular surgawi berkepala 9 yang tersisa di dunia. Jika salah satu dari kedua hal ini hilang, mustahil bagi kekuatan Qinglin untuk melambung tinggi. Terlebih lagi, dia hanya akan mendapatkan kesempatan seperti itu sekali, ucap tetua Zuli membelai jenggotnya saat berbicara. Xiaoyan tertawa getir dan mengangguk. Dia tentu saja mengerti bahwa peningkatan kekuatan seperti itu akan membutuhkan banyak kondisi yang sangat sulit. Namun, melihat kekuatan gadis ini melonjak hampir 5 bintang akan membuat hati siapapun merasa sedikit tidak seimbang. Dengan kekuatan bintang 6 Qinglin saat ini, bersama dengan kekuatan pupil bunga ular hijau 3 giok, kemungkinan besar dia bahkan bisa bertarung dengan dusun bintang 7. Selain itu, kemampuan penyegelan pupil bunga ular hijau 3 giok sudah pasti diperkuat. Dia saat ini bahkan mungkin memiliki kekuatan untuk menyegel ahli dusun bintang 7 dari suku ular, pikir dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas. Hatinya telah memperoleh pemahaman yang jauh lebih dalam tentang mata ular hijau 3 giok. Sepasang mata seperti itu memang layak menjadi yang teratas di benua ini. Xiaoyan merenung sejenak sebelum mengganti topik pembicaraan untuk mengajukan pertanyaan. Penatua Zuli, apakah Xian masih belum meninggalkan tempat pertapaannya? Ucap Xiaoyan. Masih belum. Kaisar Naga Agung akan membutuhkan waktu yang lama kali ini. Bahkan aku yang tua tidak yakin kapan dia akan meninggalkan tempat persembunyiannya, ucap Zuli mengerutkan kening dan menjawab. Xiaoyan mengangguk pelan, lalu ia berkata, kalau begitu, aku tidak akan bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Aku sudah pergi terlalu lama. Guru mungkin akan khawatir jika aku terus berada di luar, ucap Xiaoyan. Zuli tidak berniat menghentikan Xiaoyan setelah melihat bahwa ia berniat untuk pergi. Suasana Pulau Naga Timur saat ini cukup serius. Pulau itu waspada terhadap serangan dari 3 pulau naga besar lainnya. Maka tidak aman bagi Xiaoyan untuk tetap berada di sini. Zuli berpikir sejenak sebelum mengangguk dan kemudian berkata, baiklah. Teman kecil Xiaoyan, kamu harus memegang token giok spasial ini. Kamu dapat menghancurkannya jika kamu ingin datang ke Pulau Naga Timurku. Kekuatan spasial di dalamnya akan membentuk terowongan spasial dan membawamu ke sini.
ucap Zuli sembari mengeluarkan token giok perak yang indah, menyerahkannya kepada Xiaoyan dan tersenyum saat dia menjelaskan apa yang bisa dilakukannya. Xiaoyan tidak menolak hadiah ini. Token giok spasial semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh seorang ahli di kelas Banseng. Selain itu, cukup merepotkan untuk membuatnya. Xiaoyan kemudian menangkupkan kedua tangannya ke arah penatua Zuli dan berbicara sambil menyeringai. Kalau begitu, Xiaoyan tidak akan tinggal lebih lama lagi. Jika ada masalah di masa depan, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu selama masih dalam kemampuanku, ucap Xiaoyan. Tentu saja, bantu aku yang tua ini bertanya tentang Yao Chen saat kau kembali ke pavilion bintang jatuh, ucap tetua Zuli tersenyum dan mengangguk ke arah Heiking. Heiking di sampingnya melambaikan tangannya saat melihat anggukan itu. Sebuah celah terkoyak di angkasa saat dia berkata sambil tersenyum. Adik Xiaoyan, mari kita pergi, ucap Heiking. Xiaoyan menyeringai. Ia sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah beberapa orang. Setelah itu, ia melangkah masuk ke celah tersebut. Qinglin dan Heiking mengikutinya dari belakang. Retakan spasial itu perlahan menghilang setelah mereka bertiga memasukinya. Beberapa waktu kemudian, terdengar beberapa raungan binatang ajaib yang menggema di atas pegunungan hijau yang subur. Garis retakan tiba-tiba muncul di angkasa di tengah raungan yang menyebar ini. Seketika, 3 sosok manusia perlahan berjalan keluar. Tentu saja, mereka adalah trio Xiaoyan yang baru saja meninggalkan Pulau Naga Timur. Xiaoyan menatap pegunungan tak berujung dan daratan yang membentang di kejauhan saat ia melangkah keluar dari celah spasial. Setelah itu, ia mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru. Ia tanpa sadar menghembuskan napas pelan. Dibandingkan dengan alam kosong tak berujung, benua sejati lebih memungkinkan seseorang untuk bersantai. Heiking melihat sekeliling. Dia mengidentifikasi posisinya sebelum memberitahu Xiaoyan. Adik Xiaoyan, kau akan mencapai pavilion bintang jatuh dalam waktu kurang dari setengah hari jika kau menuju ke arah utara dari sini. Karena situasi di dalam suku, aku sedang terburu-buru untuk kembali. Oleh karena itu, aku tidak akan dapat secara pribadi mengirim kalian berdua kembali ke pavilion bintang jatuh, ucap Heiking. Aku telah merepotkan kakak laki-laki Heiking, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum, menangkupkan kedua tangannya ke arah Heiking dan mengucapkan terima kasih padanya. Begitu masalah besar dengan suku naga kuno stabil, aku akan bisa keluar sesuka hatiku. Pada saat itu, aku akan membantumu menghabisi anggota aula jiwa jika aku bertemu mereka, ucap Heiking menempuk dadanya dan kemudian tertawa. Xiaoyan menyeringai dan mengangguk. Heiking sangat teliti meskipun dia kasar. Karakternya tidak buruk. Dia adalah seseorang yang sangat cocok untuk dijadikan teman. Baiklah, aku tidak akan bertele-tele. Mari kita berpisah di sini, ucap Heiking. Heiking melambaikan tangannya ke arah Xiaoyan. Dia berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu saat dia sekali lagi merobek ruang. Tubuhnya bergerak dan dia memasuki celah itu. Ayo pergi, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum setelah melihat Heiking pergi. Dia berbalik dan terbang ke utara dengan Qinglin mengikutinya dari belakang. Dengan mengikuti arah yang ditunjuk oleh Heiking, pemandangan yang familiar muncul di mata Xiaoyan dalam waktu kurang dari setengah hari. Pavilion bintang jatuh yang megah juga terlihat sebagian di kejauhan. Cerita berpindah di dalam aula pertemuan yang besar di pavilion bintang jatuh. Yalao yang sedang mendiskusikan sesuatu dengan Feng Zunze tiba-tiba menggerakkan alisnya. Dia tertawa pelan dan kemudian berkata, "Mereka akhirnya kembali," ucap Yalao. Tawa Yalao baru saja terdengar ketika sebuah fluktuasi muncul di dalam ruang aula besar. Seketika, 2 sosok perlahan muncul dari ruang yang berfluktuasi itu. "Xiaoyan," ucap Feng Zunze sedikit terkejut saat melihat pemuda itu muncul. Rasa terkejut tiba-tiba muncul di wajahnya karena dia merasakan aura Xiaoyan sedikit lebih kuat darinya saat ini. "Sepertinya kamu telah memperoleh banyak hal dari perjalananmu kali ini," ucap Yalao berbicara sambil tersenyum dan tidak terlalu terkejut. Xiaoyan tersenyum lebar. Ia menemukan kursi di sampingnya dan kemudian duduk.
Setelah itu, ia menjelaskan situasi umum mereka selama periode waktu ini. Yalo dan Feng Sunze mengangguk pelan sambil mendengarkan. Tidak disangka, kau bisa berkomunikasi dengan suku naga Void kuno, ucap Yalo. Yalo tersenyum, dia mengangkat cangkir tehnya dan kembali berkata, aku juga punya kabar baik. Ada apa, guru? Xiaoyan terkejut saat mendengarnya. Pandangannya tertuju pada Yalo. Itu ada hubungannya dengan api teratai iblis pemurnian, jawab Yalo. Kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan segera terpancar di wajah Xiaoyan saat mendengar kata-kata Yalo. Peta terakhir untuk api teratai iblis pemurnian sudah didapatkan, ucap Xiaoyan. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan. Api teratai iblis pemurnian adalah api surgawi yang selalu diimpikannya. Api itu menduduki peringkat ketiga dalam peringkat api surgawi, yang membuktikan betapa kuatnya api itu. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, ia dapat mencapai puncak kelas Daozun jika ia menelan dan memurnikannya. Bagaimana bisa semudah itu? Ucap Yalo. Yalo menggelengkan kepalanya tanpa daya dan seolah menuangkan air dingin ke tubuh Xiaoyan. Kemudian ia kembali berkata, api teratai iblis pemurnian adalah api surgawi yang sangat misterius. Bahkan aku sendiri belum pernah melihatnya. Merupakan berkah yang luar biasa bahwa kau telah memperoleh 3 pecahan peta. Namun tidak mudah untuk memperoleh pecahan peta terakhir, ucap Yalo. Lalu apa kabar baik yang disebutkan guru itu? Ucap Xiaoyan terkejut sebelum menjadi sedikit tertekan. Bahkan suaranya menjadi sedikit lemah. Kami belum mendapatkan pecahan peta terakhir, tetapi kami telah menemukan berita yang terkait dengannya, ucap Yalo membalai jenggotnya dan tertawa pelan. Suasana hati Xiaoyan yang agak tertekan menjadi kembali tenang. Dia buru-buru bertanya, berita apa guru? Ada pameran dagang spasial khusus yang diadakan di dataran tengah setiap beberapa tahun. Seorang ahli biasa tidak akan tahu tentang pameran dagang spasial ini. Bahkan beberapa ahli yang kekuatannya telah mencapai kelas Dozong tidak akan menyadarinya tanpa saluran khusus, ucap Yalo menyeringai dan kembali berkata, ini karena kualifikasi pertama untuk berpartisipasi dalam pameran dagang spasial ini adalah bahwa kekuatan seseorang setidaknya harus mencapai puncak kelas Dozong. Dengan kata lain, sebagian besar dari mereka yang dapat berpartisipasi adalah para ahli tingkat atas sejati di benua ini, ucap Yalo. Pameran dagang spasial memerlukan seseorang untuk setidaknya berada di puncak kelas Dozong, gumam Xiaoyan. Xiaoyan terkejut ketika mendengar informasi ini. Setelah itu, dia mendecakkan mulutnya. Kualifikasi masuk untuk pameran dagang ini memang sedikit menakutkan. Puncak kelas Dozong. Bahkan faksi tingkat atas akan berusaha menarik orang-orang ini. Namun, orang-orang ini hampir tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Terlebih lagi, apa yang disebut dengan pameran dagang spasial ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar Xiaoyan. Mungkin karena tidak adanya apa yang disebut saluran. Peta terakhir dari api teratai iblis pemurnian akan muncul di pameran dagang spasial ini, ucap Xiaoyan bertanya sambil memikirkan semuanya. Kurasa seperti itu. Aku punya beberapa teman di antara orang-orang di pameran dagang spasial. Aku telah melakukan penyelidikan kali ini dan secara kebetulan mendengar informasi ini. Pemilik pecahan peta terakhir juga menyadari bahwa peta ini terkait dengan api teratai iblis pemurnian. Namun, dia berencana untuk menggunakannya untuk menukar dengan hal-hal lain karena dia hanya memiliki 1 pecahan, ucap Yalo. Karena dia tahu bahwa peta ini terkait dengan benda langka seperti api teratai iblis pemurnian, kemungkinan besar hadiah yang bisa ditukarkan dengannya akan sangat besar, ucap Xiaoyan menyuarakan pikirannya. Ketika dia memperoleh pecahan peta di masa lalu, orang-orang yang memperolehnya sama sekali tidak menyadari maknanya. Oleh karena itu, Xiaoyan telah memperoleh keuntungan besar. Kali ini, seseorang telah mengenalinya, membuatnya semakin sulit untuk mendapatkannya. Itu memang benar, namun tidak ada pilihan lain. Ini adalah satu-satunya berita yang kami peroleh yang berhubungan dengan api teratai iblis pemurnian. Jika kita tidak menangkapnya, kemungkinan besar kita tidak akan pernah menemukan api teratai iblis pemurnian, ucap Yalo. Xiaoyan merenung sejenak sebelum menggertakkan giginya untuk berbicara. Lupakan saja,
Tidak peduli siapa orang itu, karena benda ini sudah muncul, aku harus mendapatkannya, ucap Xiaoyan. Api teratai iblis pemurnian adalah sesuatu yang sangat didambakan Xiaoyan sejak ia memperoleh peta kuno pertama dari api surgawi ini. Ia telah mengumpulkan peta-peta kuno lainnya setelah bersusah payah. Bagaimana ia bisa menyerah sekarang karena ia kekurangan satu fragmen peta yang mengungkapkan lokasi api tersebut. Selain itu, Xiaoyan akan mampu melawan aula jiwa jika ia memiliki api teratai iblis pemurnian. Ia dapat membunuh Tianjun ke-9 dan tokoh-tokoh top lainnya dengan satu tamparan. Yalau mengangguk, kemudian ia langsung tertawa. Namun, aku tidak begitu ingat beberapa hal, karena pameran dagang spasial diadakan setiap 10 tahun sekali. Cukup banyak harta karun misterius muncul, dan bahkan mungkin untuk menemukan keterampilan Dao kelas Tian, ucap Yalau. Keterampilan Dao kelas Tian, ucap Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan sedikit tercengang saat mendengar informasi ini. Hatinya semakin memikirkan pameran dagang spasial ini. Keterampilan Dao kelas Tian biasanya adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh faksi-faksi super. Selain itu, sebagian besar dari mereka adalah harta karun yang dijaga oleh sekte. Tidak seorang pun bisa dengan mudah membawanya keluar untuk dipertukarkan dengan orang lain. Salah satu contohnya adalah telapak penciptaan surga agung yang diperoleh Xiaoyan. Jika dia tidak beruntung, dia tidak akan mendapatkannya. Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya, "Berapa lama lagi sampai pameran dagang spasial dimulai?" ucap Xiaoyan. "Tinggal kurang dari setahun lagi," ucap Yalau menghitung waktu dan menjawab. "Tidak lama lagi kan?" gumam Xiaoyan sembari mengernyitkan alisnya lebih erat. Dirinya saat ini tidak dapat menahan keinginan untuk menemukan orang yang memiliki peta kuno terakhir. Terlepas dari metode apa yang harus digunakannya, ia harus mendapatkan peta kuno itu. Tidak ada pilihan lain. Jika kau sangat membutuhkan api surgawi, kau dapat melihat apakah ada berita tentang api surgawi lainnya atau mungkin mengambilnya dari mereka yang memilikinya. Aku ingin tahu faksi mana di benua ini selain lembah api pembakaran yang memiliki api surgawi terbanyak, ucap Feng Zunze di sampingnya sembari bercanda. Xiaoyan tersenyum pahit. Bagaimana mungkin begitu mudah menemukan sesuatu seperti api surgawi? Fraksi dengan api surgawi terbanyak di dunia ini kemungkinan besar adalah klan Yan, ucap Yalau tersenyum dan tiba-tiba memberitahu mereka. Klan Yan? Xiaoyan terkejut saat mendengar jawaban ini. Fraksi apa ini? Mengapa dia tidak pernah mendengarnya? Itu adalah salah satu dari 8 klan kuno dan salah satu faksi tersembunyi. Kekuatannya jauh melampaui imajinasimu. Dataran tengah tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Apa yang disebut satu aula satu menara, 2 sekte 3 lembah, 4 pavilion hanya bentuk umum dari sapaan. Beberapa faksi teratas yang sebenarnya bersembunyi bahkan lebih dalam dari klanku, ucap Yalau menjelaskan dengan samar. 8 klan kuno, gumam Xiaoyan. Jantung Xiaoyan berdebar kencang saat mendengar istilah ini lagi. Dia ragu sejenak sebelum bertanya, "Ke-8 klan kuno ini termasuk klan apa saja?" ucap Xiaoyan. Yalau terdiam sejenak, baru kemudian dia menjawab, "Klanku dan klan Hun termasuk dalam 8 klan kuno. Selain kedua klan itu, masih ada 5 klan lain yang masih ada. Mereka adalah klan Yan, klan Yao, klan Si, klan Le, dan klan Ling," ucap Yalau. Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara dingin yang lembut saat mendengar nama-nama yang belum pernah didengarnya sebelumnya. Dunia ini memang melampaui ekspektasinya. Awalnya, dia mengira bahwa aula jiwa adalah yang terkuat. Tidak disangka bahwa mereka hanyalah salah satu dari apa yang disebut 8 klan kuno. Xiaoyan terdiam sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, "Sepertinya hanya ada 7 klan," ucap Xiaoyan. Yalau menatap Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia berkata, "Masih ada 1 klan kuno yang telah ditinggalkan, yaitu klan Xiao yang merupakan keluarga Xiaomu saat ini," ucap Yalau. Xiaoyan perlahan menghembuskan nafas, seolah-olah dia ingin menghembuskan banyak gangguan dalam hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa klan Xiao yang terletak di sudut dan hanya bertahan di kota kelas 2 di Kekaisaran Xiama memiliki asal-usul legendaris yang bahkan tidak dapat dibayangkan.
Meskipun Xiaoyan tidak menyadari betapa kuatnya klan Xiao ini, secara alami klan ini memiliki kekuatan yang mengerikan untuk melawan faksi seperti klan Hun yang merupakan klan di balik aula jiwa dan juga klanku. Namun, klan Xiao yang pernah menonjol telah disingkirkan oleh waktu yang tak kenal ampun. Klan Xiao pernah menghasilkan Daudi. Oleh karena itu, keturunan dari garis keturunan itu memiliki garis keturunan Daudi. Namun, garis keturunan semacam ini hanya mencapai generasi leluhur Musou Xuan sebelum digunakan olehnya, ucap Yalou menjelaskan dengan perlahan. Garis keturunan Daudi mungkin kuat, tetapi tidak bertahan selamanya. Ada saatnya garis keturunan itu akan habis. Untuk terus melestarikan garis keturunan, Daudi lain perlu muncul serta menyediakan energi dan kehidupan bagi garis keturunan itu. Sayangnya, klan Xiao tidak pernah melahirkan Daudi sejak Daudi terakhir klan Xiao itu. Yang terkuat hanyalah leluhur Xiao Xuan. Begitu pula tindakannya mempertaruhkan segalanya serta mengerahkan segalanya masih belum cukup untuk menyelamatkan klan yang sedang merosot ini. Sekarang, apa yang disebut garis keturunan Daudi dari klan Xiao telah terbuang sia-sia. Aku tidak pernah merasakan sedikit pun garis keturunan Daudi di dalam tubuhmu setelah bertahun-tahun. Mungkin kamu juga harus menyadari hal ini, ucap Yalou. Xiaoyan mengangguk pelan. Selama bertahun-tahun berlatih, dia mengandalkan dirinya sendiri selama masa kritis hidup dan mati untuk bisa menerobos. Garis keturunan Daudinya sama sekali tidak berguna. Tidak perlu merasa terbebani, karena dengan kekuatanmu, kamu tidak membutuhkan garis keturunan Daudi. Guru percaya bahwa cepat atau lambat, kamu akan terakhir kembali dengan garis keturunan Daudi yang ditinggalkan oleh klan Xiao, ucap Yalou menepuk bahu Xiaoyan dan berbicara dengan tatapan lembut. Xiaoyan tersenyum tipis. Apa yang bisa dilakukan garis keturunan Daudi? Dengan pencapaiannya saat ini, dia tidak takut sedikit pun, bahkan jika dia bertemu dengan para ahli muda dari klan kuno yang memiliki garis keturunan Daudi. Satu-satunya perbedaan di antara mereka berdua hanyalah seberapa besar usaha yang mereka lakukan. Tetapi semua orang mengerti bahwa proses tidaklah penting. Yang terpenting adalah hasilnya. Tidak ada yang peduli apakah perjalanan pelatihan seseorang berjalan mulus atau bergelombang. Yang dilihat semua orang hanyalah pencapaian akhir seseorang. Yalou mengangguk senang saat melihat ekspresi Xiaoyan. Murid ini adalah pilihan terbaik, baik dari segi bakat maupun karakter. Meskipun dia belum dewasa, dia yang sekarang telah kembali ke keadaannya yang sederhana dan tidak sombong. Penua ini cepat atau lambat akan mengingat namanya selamanya. Mengapa guru memahami 8 klan kuno ini dengan sangat baik? Bukankah orang biasa akan merasa sulit untuk mempelajari informasi seperti itu, bukan? Ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan tiba-tiba tertuju pada Yalou saat dia tersenyum dan mengajukan pertanyaan yang tajam. Bocah licik, kau telah menebak sesuatu, bukan? Ucap Yalou terkejut sebelum dia menjawab sambil menyeringai. Apakah guru dan klan Yao itu punya hubungan? Ucap Xiaoyan bertanya dengan lembut. Yalou memegang cangkir teh di tangannya. Senyum tipis muncul di wajah tuanya. Namun, senyum ini mengandung kesedihan dan kepahitan. Aku memang anggota klan Yao, namun aku termasuk orang yang ditinggalkan oleh klan, ucap Yalou.